Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Mungkin pertama-tama eh, monggo untuk Kepala Dinas Kesehatan bisa menyapa dulu untuk teman-teman, kepada teman-teman media. Ya, selamat siang teman-teman semua. Sehat semua? Selamat siang Pak Yuli. Ya, sehat ya. Sehat Pak. Guys, sehat is mahal harganya. Monggo, kalau mau tanya apa ini silahkan. Ya, izin Pak Yuli. Saya Rahman Pak dari Berita Satu Pak Yuli. Ya, silakan Mas Rahman. Iya Pak. Akhirnya vaksin Sinovac ini datang di Jawa Tengah Pak ya. Iya betul. Meskipun kalau lihat data-data tadi jumlahnya masih belum banyak begitu. Jadi mungkin ini harapan baru untuk masyarakat Jawa Tengah. Dan kita jadi ingin bertanya-tanya sebenarnya Pak. Ya. Nantinya proses pendistribusiannya tuh seperti apa? Apakah seluruhnya akan didistribusikan ke dinas kesehatan di masing-masing kabupaten kota, atau kemudian juga di rumah sakit, atau seperti apa? Ya nanti bisa disampaikan, dan kemudian memang kalau kita tadi menyimak statementnya Pak Gub kan memang diutamakan para tenaga medis gitu. Jadi mungkin Pak Juli juga bisa memberikan data yang lebih lengkap, tenaga medis ini apakah yang mereka berada di rumah sakit rujukan lini 1 atau mereka yang berada di di rumah sakit daerah atau seperti apa begitu. Jadi kaitannya dengan vaksin ini yang sebenarnya pengen kita tanyakan begitu ya, pendistribusian, nanti kemudian 65.000 yang pertama ini kan katanya dimulai 14 Januari nanti, itu prioritas utamanya ke nakes yang seperti apa, kemudian bagaimana menjaga supaya kemudian kualitasnya tetap terjaga karena suhunya harus 2 hingga 8 derajat Celcius begitu, dan bagaimana kemudian meyakinkan nantinya kan juga ke masyarakat umum begitu, kelompok rentan begitu. Tadi ada beberapa teman-teman begitu ketika kontak-kontakan begitu mengatakan sebagian besar tuh rada takut gitu, khawatir Pak dengan vaksin begitu. Nah, apa yang nantinya dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ini untuk meyakinkan bahwa vaksin ini aman dan lain sebagainya. Mungkin itu pembukaan pertanyaan dari saya Pak, terima kasih. Baik Mas Rahmat, terima kasih. Pertama saya mengucapkan selamat tahun baru ya pada semuanya. Oh iya Pak, selamat tahun baru Pak Yuli dan teman-teman. Semoga selalu sehat, sejahtera. Amin. Tapi analisis banyak ahli katanya tahun 2021 ini bisa menjadi tidak lebih baik daripada 2020 katanya ya, dari COVID ya. Ya. Walaupun vaksinasi sudah dimulai ya, tetapi kalau melihat tren jumlah kasus dan jumlah kematian di minggu-minggu terakhir di akhir tahun itu terjadi peningkatan, ya. Tetapi seminggu terakhir atau 2 minggu terakhir sebelum akhir tahun itu ada tren turun itu. Jadi kalau kita lihat grafik itu jumlah kasus dan jumlah kematian itu puncaknya ada di tanggal 21, 22 Desember ya. Itu yang jadi kalau kita gambarkan seperti puncak gunung itu puncaknya di situ, terus 2 minggu terakhir itu turun. Moga-moga turun terus ya. Tetapi kita punya pengalaman setiap pasca libur panjang itu terjadi peningkatan kasus. Nah, moga-moga yang ini libur agak panjang di akhir tahun itu tidak menambah kasus. Ini harapan kita, ya. Lah, kembali bahwa tadi pagi kira-kira jam 3
2:30 itu vaksin tahap pertama Sinovac ini sudah tiba di Semarang ya, untuk nanti didistribusikan ke seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah. Seperti kita ketahui, memang baru sebagian terkirim, yaitu 62.560 dosis vaksin yang diperuntukkan untuk sasaran sebanyak 31.255 orang. Ya. Nah, untuk tahap pertama ini sesuai kelompok sasaran tahapan penerima vaksin, itu adalah untuk petugas kesehatan, di mana petugas kesehatan ini sebagai garda terdepan dalam pemberian pelayanan kesehatan publik dan memiliki risiko tertularnya COVID-19. Ya. Nah, itu makanya diprioritaskan. Nah, siapa yang nanti tenaga petugas kesehatan itu siapa? Itu adalah tidak hanya tenaga kesehatan, tetapi juga tenaga penunjangnya, ya, yaitu administrasi, sopir, dan pengurus jenazah. Itu nanti yang akan mendapatkan. Dan ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, ya. Nah, antara lain adalah dewasa sehat usia 18 sampai 59 tahun, warga negara Indonesia dan memiliki NIK, ya, memiliki NIK. Saya tak copot aja ya. Lalu kriteria inklusinya adalah tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang bekerja pada Fasyankes, yang ini tadi memiliki pekerjaan yang berisiko tinggi terhadap penularan COVID-19 dan tinggal pada daerah dengan kasus COVID-19 tinggi. Nah, kita untuk di Jawa Tengah kita anggap sama ya, tinggi. Lalu ada kriteria eksklusinya, yaitu memiliki komorbid, ya, antara lain hipertensi, diabetes, penyakit jantung, gagal ginjal dan sebagainya, ya. Lalu pernah terinfeksi virus COVID-19. Lalu wanita hamil dan menyusui. Jadi itu eksklusinya. Jadi artinya apa? Itu yang memiliki kriteria eksklusi tadi tidak kita lakukan vaksinasi pada tahap ini, pada tahap pertama ini. Ya. Lalu nanti saya juga ingin mengajak ya masyarakat bahwa tentunya vaksin ini kalau nanti sudah akan kita gunakan, tentunya sudah mengalami suatu perjalanan panjang, ya. Jadi membuat vaksin itu tidak bisa cepat, ya, perlu waktu lama, ya, berbulan-bulan, ya. Itu kenapa? Ya karena harus melalui suatu uji-uji laboratorium dan uji klinis yang cukup panjang, yang mana tujuannya adalah memastikan bahwa vaksin itu yang diproduksi itu mempunyai efektivitas dan keamanan yang tinggi, ya, sehingga bermanfaat bagi yang
divaksinasi dan aman. Lalu juga oleh Badan POM sebagai institusi yang mempunyai kewenangan di dalam pengawasan obat, vaksin, dan juga makanan, ini tentunya juga sudah dilakukan tes untuk mutu ya dari vaksin ini. Ya. Nah, sehingga masyarakat tentunya dijamin, ya, dijamin keamanannya dan kemanfaatan oleh vaksin ini, sehingga tidak perlu ada rasa kekhawatiran, termasuk masalah halal kehalalan, ya, ini juga sudah dijamin. Saya kira itu, Mas Rahmat. Ya, Pak Juli tadi mengatakan 62.000 sekian vaksin itu untuk 31 sekian nakes gitu. Artinya satu nakes itu apakah hanya mendapatkan 2 dosis atau berapa dosis, Pak? Karena kan itu kan jumlahnya hitungannya kan dosis ya. Hitungannya bagaimana nanti itu? Jadi satu sasaran itu dapat 2 dosis. Ya, diberikan hari pertama sama hari ke-14. Jadi 2 minggu kemudian ya diberikan lagi ya dosisnya. Jadi 2 kali. Termasuk bagi mereka-mereka nanti yang kemudian memiliki gejala begitu atau yang OTG tapi sudah dinyatakan positif begitu, itu juga dua dosis, Pak ya? Yang tadi ada apa kriteria eksklusi tadi belum bisa diberikan, Mas. Yang punya komorbiditas, terus pernah sakit, ya, menyusui, hamil, itu tadi eksklusi. Jadi tidak diberikan pada yang punya kriteria eksklusi. Oke. Jadi 1%-nya itu 2 dosis, Pak ya? Ya. Kemudian nantinya berarti akan didistribusikan ke kabupaten kota itu mulai kapan, Pak Yuli ya? Ya, ini segera setelah pengadministrasiannya selesai. Ya. Jadi ini tadi baru datang lalu juga nanti pihak dari Bio Farma dan Farma ya. Itu nanti akan sama-sama kita cek. Ini jadi terus ini memang masih tersegel ya, masih tersegel. Nanti akan barcode-nya kalau sudah kita bisa scan nanti kita buka, kita hitung ya. Jadi seperti itu, lalu administrasi lengkap, lalu kita pemberitahuan ke kabupaten kota untuk nanti kita antar ke mereka. Mekanismenya nanti apakah kabupaten kota mengajukan atau dari Dinkes itu sudah memetakan daerah mana saja yang akan dikirim lebih dulu atau dibagi merata, Pak? Enggak, sudah kita membuat RENSI namanya, rencana distribusi, itu secara proporsional sudah kita buat, lalu nanti kabupaten kota kita beritahu, bila mereka mempunyai mobil vaksin, itu bisa mengambil ke provinsi, yang tidak nanti kami antar pakai mobil vaksin kita. Gitu. Jadi artinya dibagi rata ke seluruh 35 kabupaten kota, Pak ya? Tidak ada daerah-daerah tertentu yang akan diprioritaskan ya? Misalnya dalam zona merah gitu. Ya, ya, semuanya dapat. Semuanya dapat. Jadi semuanya akan mendapatkan, contohnya saya sebut saja Kota Semarang, itu mendapatkan 5.450. Kota Solo 4.364. Ini semuanya mendapat. Gitu. Oke, baik. Semarang dan Solo, Pak ya, yang sudah ada data utamanya, Pak ya? Ya, semua sudah dapat, sudah ada semuanya. Semua sudah kita
rencana distribusinya sudah ada. Jadi 62.560 itu kita bagi habis ke 35 kabupaten kota. Gitu. Siap. Terima kasih Pak Yuli. Silakan Ya. yang lain. Sama-sama. Halo Pak Yuli. Ya. Pak, Silakan. saya Yuda Pak dari Solo Pos Pak. Silakan. Mas. Halo. Pak, mau tanya itu tadi kan Semarang itu 5.450 dan Solo 4.364 ya Pak. Itu angka itu berdasarkan dosis atau berdasarkan nakesnya Pak? Dosis itu Mas. Dosis. Oh, dosis. Dosis ya. Pak, kalau Jateng sendiri kan totalnya kan dapatnya 21,5 jutaan ya Pak, dosis ya Pak? Nantinya jumlah keseluruhannya. Ya. Itu kalau dari Jateng sendiri ada menargetkan nggak Pak? Itu sampai bulan berapa apa sampai kapan itu dapatnya gitu? Sampai selesai itu diberikan tuh sampai kapan gitu? Pak, terus ini Pak, untuk vaksin sendiri ada pengawalan khusus nggak Pak di gudang Pak? Iya. Iya. Itu aja dulu sih Pak, pertanyaan dari saya Pak. Baik, saya jawab yang terakhir dulu ya. Sekarang vaksin ini dijaga ketat oleh kepolisian dan juga aparat pengamanan yang lain. Itu dilakukan penjagaan secara ketat karena ini adalah logistik vital ya yang sangat dibutuhkan masyarakat, dan penjagaan itu untuk memberikan rasa aman pada kita semua ya. Lalu yang kedua, sampai kapan tadi, jadi Jawa Tengah itu sasaran untuk menerima vaksinasi itu sejumlah 23.330.916 ya. Jadi itu sudah lebih dari 70% penduduk Jawa Tengah. Sehingga apabila itu kita laksanakan vaksinasi atau imunisasi, maka sudah bisa mencapai herd immunity ya. Namun demikian, vaksin tersebut belum kita terima seluruhnya ya, baru secara bertahap ya, karena memang kita tahu bahwa mendapatkan vaksin ini di tingkat nasional juga perlu kerjasama bilateral, multilateral antar negara juga. Jadi kalau ditanya kapan selesai, itu kami belum bisa menjawab ya. Terima kasih. Ada lagi? Pak Yuli. Tanya Pak. Ya, selamat pagi. Haris Pak Radityo Pak. Mas Haris ya, ya Mas. Pak nanya Pak, mungkin beberapa pertanyaan yang menyambung dari sebelumnya. Untuk yang rantai dingin Pak di 35 kabupaten itu, apakah 35 kabupaten kota itu sudah semuanya menyiapkan atau ada beberapa yang belum menyiapkan? Kalau ada yang belum, mana daerah yang belum menyiapkan rantai dinginnya? Kemudian untuk pemberian vaksin ini nanti tadi mekanismenya sudah disebutkan yang belum boleh divaksin, tapi kalau yang sudah divaksin dan mendapatkan SMS itu mekanismenya nanti seperti apa Pak? Karena ada beberapa nakes yang secara itu yang lewat Peduli Lindungi itu kan ada yang mendapatkan SMS seperti itu Pak ya? Ya. Nah itu nanti mekanismenya pemberian vaksin bagaimana? Terus kemudian satu lagi Pak, ini terkait dengan jumlah tempat isolasi di tahun 2021 Pak, untuk penambahnya sudah sampai berapa Pak? Untuk apa Mas? Terakhir tadi apa? Soal tempat isolasi di 2021 penambahnya sudah berapa? Oh, tempat isolasi rumah sakit ya? Ya, dan juga yang dimiliki kabupaten kota Pak. Oh iya iya. Maturun Pak Yuli. Oke. Yang pertama tadi apa Mas?
penyiapan rantai dingin Pak ya dari kabupaten kota Pak. Apakah Oh ya, sudah semuanya atau ada yang belum? oh ya, baik. Untuk penyiapan rantai dingin sudah semuanya, karena mengelola vaksin itu kan tidak hanya ini Mas, kita sejak dulu itu selalu mengelola vaksin program, tetapi biasanya untuk anak-anak bayi dan balita, ya, seperti BCG, DPT, polio itu sudah rutin dan semuanya juga memerlukan rantai dingin atau cold chain. Jadi sebenarnya ini mengelola vaksin itu bukan hal yang baru bagi kita. Termasuk tenaga vaksinatornya sudah biasa menyuntikkan vaksin. Tenaga yang mengelola cold room atau freezer, vaksin freezer ini juga sudah biasa. Ya, jadi ini sebenarnya bukan barang baru. Yang baru itu vaksinnya. Ya, tapi pengelolaannya sebenarnya sudah biasa kita. Jadi kita semua kabupaten kota itu sudah mempunyai alat untuk menyimpan vaksin tersebut untuk kebutuhan di masing-masing kabupaten kota. Ya, yang cold chain-nya itu mereka yang dipunyai antara lain adalah vaksin freezer, ya. Kalau di provinsi karena memerlukan ruangan yang besar karena untuk kebutuhan satu provinsi, maka kami di provinsi mempunyai cold room. Ya, jumlahnya kalau kita yang ada di Semarang itu 3, lalu kami juga mempunyai cold room yang ada di Balkesmas, yaitu Pati, Tegal, lalu Magelang, Klaten. Ya, itu juga cabang-cabang kami. Ya, itu juga mempunyai cold room. Lalu di Puskesmas juga mempunyai ya vaksin freezer dan juga vaksin karier untuk membawa vaksin itu ke titik-titik pelayanan. Ini rantai dinginnya sudah oke semuanya. Lalu untuk mekanisme vaksinnya ya, nanti itu tadi setelah mendapatkan pemberitahuan, lalu yang peduli lindungi itu, lalu kita mempunyai Fasyankes untuk pelayanan, ya. Jadi kita seluruh puskesmas, 878 puskesmas, ini semuanya nanti sebagai tempat pelayanan vaksinasi. Lalu juga kita yang sudah siap rumah sakitnya ada 316 ya. Ada 316 rumah sakit yang bisa melayani vaksinasi ini. Kita masih akan menambah lagi klinik-klinik swasta yang mau ngambil bagian dalam pelayanan vaksinasi juga kita ajak ya, dengan syarat mempunyai lemari pendingin, lalu juga mempunyai tenaga sebagai vaksinator, lalu juga mempunyai internet karena pelaporannya nanti secara online. Jadi nanti bagi yang sudah mendapatkan pemberitahuan SMS blast itu ya, itu nanti akan diberi tempat pelayanannya ya, nanti akan ada tempat pelayanan di mana gitu, bahkan mungkin nanti waktunya juga akan disampaikan nanti jam berapa gitu. Kira-kira seperti itu Mas. Itu yang swasta itu rumah vaksin termasuk Pak? Boleh, pokoknya yang kategorinya Vaskes, fasilitas kesehatan, bisa mendaftar, ya, mendaftar ke Dinkes kabupaten kota masing-masing daerah. Tapi nanti akan dikredensialin, nanti akan diperiksa dulu, diteliti. Artinya tidak semua yang daftar belum tentu juga
dikabulkan ya, tetapi nanti akan kita cek dulu kesiapan sarana prasarana, tenaga dan sebagainya. Ya. Enggak ada yang lain? Isolasinya Pak, belum Halo. Pak pertanyaan. Oh, isolasi ya. Oke, nanti tak jawab nanti isolasinya Mas, saya buka laptop dulu ya. Izin Pak Yuli. Ya. Pak Yuli, saya mampu Pak. Mas Mabduk, ya silakan. Pak menyambung pertanyaan sebelumnya Pak, atau jawaban Bapak sebelumnya Pak. Ingin tahu aja sih Pak, tadi alasannya kenapa diberikan 2 kali vaksin, yang pertama sama yang 2 minggu setelahnya itu. Itu terus yang kedua, gelombang selanjutnya ini akan datang vaksin lagi bukan hanya dari Bio Farma berarti Pak, dari merek lain atau brand lain berarti ya Pak ya? Ya. Itu kalau kualitasnya sama atau berbeda gitu Pak? Terus yang ketiga, apakah ada efek samping Pak dari vaksin itu? Ya fair aja sih Pak, misalkan nggak doyan makan 2 hari, 3 hari atau seminggu gitu Pak, atau seperti apa gitu, supaya masyarakat tenaga kesehatan itu siap dengan efek sampingnya gitu Pak. Gitu Pak, terima kasih Pak. Iya. Oke. Baik Mas Mabduk. Ya, menurut SK Menkes itu kan ada 7 jenis ya. Ada 7 jenis platform vaksin ya yang terdaftar nanti yang akan digunakan ya. Dan Sinovac ini hanya salah satu saja ya. Yang lain itu ada. Jadi ini saling mengisi sebenarnya, saling mengisi. Jadi kalau Sinovac ini tadi kan ada kriteria eksekusi ya yang cukup banyak gitu ya. Nah, nanti vaksin lain itu akan mengisi itu ya. Jadi itu jadi saling melengkapi lah sebenarnya masing-masing vaksin itu. Lalu kapan? Ya kami juga belum bisa menjawab. Kami juga hanya mendapatkan ya kiriman dari Jakarta sehingga kita tunggu aja nanti. Ya. Lalu efek samping, ya. Jadi kita menyebutnya itu adalah KIPI, ya, kejadian ikutan pasca imunisasi namanya, KIPI. Ya. Nah, KIPI ini kita akan monitor terus, ya. Jadi KIPI ini itu jamak ya terjadi pada pasca imunisasi, baik itu imunisasi yang selama ini kita berikan untuk bayi dan balita itu biasa misalkan setelah disuntik badannya panas gitu ya, tapi hanya sebentar dikasih obat turun panas udah sembuh gitu. Nah, kemungkinan ya ini nanti juga bisa jadi ada kejadian ikutan pasca imunisasi itu ya, seperti mungkin panas ya, apa kemeng-kemeng disuntikan seperti itu biasa, tapi nanti akan hilang biasanya ya. Dan kita sudah membentuk apa itu namanya semacam komite gitu ya, komite atau Komda KIPI ya, Komda KIPI, komite daerah kejadian ikutan pasca imunisasi yang terdiri dari para dokter ahli penyakit dalam ya, dan mereka nanti yang akan memonitor lalu juga membantu menyelesaikan masalah apabila ada kejadian-kejadian yang tidak kita kendaki. Seperti itu, Mas. Bukan layanan aduan nggak Pak? Atau laporan itu? Ya, nanti ada, Mas. Nanti ada. Ya. Terutama di tempat pelayanannya itu jelas. Ya. Jadi bisa nanti, makanya
nanti setelah dilakukan penyuntikan itu kan diharapkan 30 menit paling tidak itu tidak pulang dulu ya. Jadi tetap di situ dulu. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang memerlukan bantuan itu kan. Tapi prinsipnya begini, itu bahwa efektivitas dan keamanan itu sudah melalui uji klinis, ya, sehingga pada prinsipnya mestinya tidak akan terjadi apa-apa, karena sudah dilakukan uji klinis beberapa tahap, ya. Ada lagi? Iya, matur suwun, Pak. Nggih. Pak, saya Pak, Adit Pak, Kompas Pak. Silakan. Izin. Iya Pak, saya mau tanya data aja sih Pak sama penegasan yang tadi. Tadi kan disebut ya Pak ya, sasaran di Jawa Tengah ini 23,3 juta. Ya itu orang atau dosis Pak? Kalau orang berarti dikali duanya ya Pak ya kalau target. Nah itu apakah itu yang diajukan oleh Jawa Tengah dan apa sudah disetujui oleh pusat atau gimana Pak perkembangan dari sasaran ini? Terus kemudian per hari ini tadi boleh ditegaskan lagi Pak, berapa total fasilitas kesehatan dan vaksinator yang ready di Jateng ini Pak untuk terkait vaksin? Tadi saya dengar 316 rumah sakit. Kalau puskesmas itu ada nggak Pak ya? Nah, itu ini pertanyaannya. Terus sama terakhir Pak, kalau boleh Pak, data sebaran pemetaan kebutuhan vaksin di 35 kabupaten kota ini, kalau boleh ada datanya Pak di foto gitu, misalnya lewat humas dikirim ke grup gitu Pak, kalau di 35 kabupaten kota di Jateng ini, baik keseluruhan maupun yang tahap pertama ini. Ya, makasih Pak. Ya. Ya, baik, terima kasih, Mas. Jadi 23.330 itu tadi adalah sasaran orang. Ya, sasaran orang. Dan itu sudah disetujui oleh Kementerian Kesehatan, ya. Lalu vaskesnya tadi yang seperti saya sampaikan, seluruh puskesmas itu sebagai vaskes pelayan vaksinasi, yaitu 878 puskesmas, ya. Jadi 100% puskesmas itu melayani vaksinasi. Lalu untuk rumah sakit ini dari 316 rumah sakit ini yang mendaftar 283 ya. Betul ya? Itu karena dari Pak. Oh gitu. Oh ini rumah sakit. Rumah sakit dan klinik yang sudah masuk di PCR-nya Pak. Oh ya. Ya, yang rumah sakit dari 316 itu yang sudah ready, siap dan masuk PCR, artinya sudah masuk daftar vaskes sebagai pelayan itu 283. Ya. Ini yang sudah masuk dalam daftar tercatat dan bisa melayani. Itu Mas Adit. Ada lagi? Pak, untuk data aja Pak, data yang menerima vaksin itu Pak di 35 kabupaten kota Pak, sebarannya boleh nggak Pak di-share Pak ke teman kita Pak, dari media Pak, atau dari humas mungkin di-share di grup gitu loh Pak. Pak, maaf Pak, vaksinatornya tadi belum Pak yang ready Pak. Jumlah vaksinator? Ya. Untuk, sebentar, saya jawab yang tadi ya, rencana distribusi, tensi rencana distribusinya, ini kalau nanti saya finalisasi dulu lagi ya, kalau sudah finalisasi mungkin nanti bisa kami share ya. Lalu, siap Pak. Ya, untuk vaksinator mana ini? Ini data nih. Oh, yang dilatih ya?
Ini lagi digunakan. Ya Pak. Ya, sebentar. Digunakan. Tak jawab Mas Aris dulu tadi ya, soal tempat tidur isolasi ya Mas. Tempat tidur isolasi per tanggal 2 Januari kemarin, tanggal 3 Januari, per tanggal 3 Januari kemarin, itu 14.117. Lalu yang terpakai 5.826. Ya. Kalau ICU-nya 1.056. Yang terpakai 421. Ya. Terus untuk SDM yang sudah dilatih sebagai vaksinator sebanyak 2.785 pada tahap pertama, lalu tahap kedua 6.317 ya. Tapi yang tahap kedua ini masih berlangsung terus. Ya. Karena tahap kedua itu dimulai tanggal 31 Desember kemarin, kita melatih 6.317 ya. Yang tahap 1 berarti sudah selesai Pak ya, pelatihannya sudah siap ya Pak ya? Sudah bulan September kemarin sudah siap 2.785, terus tahap ini sedang berlangsung 6.317. Baik Pak, makasih Pak. Ya, teman-teman. Lalu direncanakan vaksin itu akan disuntikkan nanti menunggu ya, karena yang pertama kali nanti adalah Bapak Presiden yang akan mendapatkan, rencana begitu. Ya, rencana itu gitu. Jadi nanti setelah itu baru yang lain, dan rencana kira-kira nanti tanggal 14 Januari. Jadi walaupun sekarang vaksinnya datang, bukan besok terus diberikan, enggak. Jadi rencana masih sekitar tanggal 14. Namun demikian nanti malam ada rakor dengan Kementerian Kesehatan, nanti kita melihat perkembangannya seperti apa, apakah akan diajukan ya, tanggalnya atau bagaimana nanti akan ditentukan. Lagi? Pak Yuli, izin Pak sekalian nanya Pak, apa namanya, tahap pertama ini nanti Pak Gubernur, Pak Ganjar Pranowo, kemudian kepala-kepala daerah, wali kota atau bupati di 35 kabupaten kota, termasuk juga Pak Yuli, ketua Satgas di masing-masing daerah begitu, termasuk jubirnya, apakah nanti termasuk yang divaksin ini untuk tahap pertama atau bagaimana? Itu belum ada keputusan, ya. Tetapi Kementerian Kesehatan itu minggu kemarin itu menawarkan pada provinsi-provinsi untuk menginventarisir tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh profesi gitu, itu bisa diusulkan nama-namanya, dan itu yang terpilih nanti akan dilakukan vaksinasi yang pertama
mendampingi Bapak Presiden gitu. Tokoh-tokohnya di Jawa Tengah siapa Pak yang udah diusulkan? Ya kita baru menginventarisir, ya ada tokoh agama dari berbagai agama itu sudah kita inventarisir semua, ya. Lalu juga tokoh-tokoh masyarakat itu sudah kita inventarisir dan ini sedang diusulkan ke pusat. Gitu Mas. Termasuk Pak Ganjar ya diusulkan untuk mendampingi tahap pertama Pak Presiden ya? Saya belum bisa menyampaikan nama-namanya karena ini baru usulan, jadi nanti yang menentukan adalah dari pusat. Ya. Oke, siap Pak Yuli. Ya. Masih ada atau sudah cukup? Cukup ya? Oke, sampai Mas Daniel, sampai jadi. Ya, Pak. Kalau sudah cukup, untuk terakhir ini saya minta semuanya on camera ya. Kita mau foto bersama. Ya. Oke, foto bersama nanti di Bingkai ya. Siap. Kameranya di on kan? Siap. Pakai masker nggak? Kalau nggak ada orang, nggak apa-apa. Kalau ada orang lain, pakai. Siap, Pak. Udah siap ya semuanya ya. 1, 2, 3. Bariska mana Bariska? Udah, terima kasih Bapak Ibu. Oke, jaga kesehatan, semuanya tetap semangat. Ya, Terima kasih. terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat sore. Ya, sama-sama. Selamat sore. Ayudi. Oke.